till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 komputer multimedia. Di sini kami adalah kelompok persegi panjang yang beranggotakan saya sendiri, Nurliza Adriani, NPM 18050014. Selanjutnya ada Nazifah Syadran, NPM 18050015. Selanjutnya ada Sudarmi Yuanita Sari dengan NPM 18050016. Dan terakhir ada Seli Indani dengan NPM 18050017. Untuk materi pertama yaitu mengenai bangun ruang balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan tidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Selanjutnya adalah unsur-unsur balok. Balok memiliki unsur yang pertama yaitu sisi atau bidang. Sisi balok itu adalah bidang yang membatasi balok. Balok memiliki 6 sisi. Balok memiliki 3 pasang sisi yang sama bentuk dan ukurannya. Misalnya, sisi BCGF sama dengan sisi ADHE. Selanjutnya, sisi ABFE sama dengan sisi CGHD. Dan sisi EFGH sama dengan sisi ABCD. Lalu unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah garis potongan antar 2 sisi bidang balok dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Sama seperti kubus, balok memiliki 12 rusuk. Jadi untuk balok yang ini memiliki rusuk yaitu AB, BC, CG, GF, FE, AE, AD, CD, EH, dan HD. Selanjutnya adalah unsur-unsurnya titik sudut. Titik sudut adalah titik potong antara 2 atau 3 rusuk. Balok memiliki 8 titik sudut, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu ada diagonal bidang atau diagonal sisi. Balok memiliki 12 diagonal bidang. Jadi di balok yang di sini tuh diagonal bidangnya adalah AF, lalu ada BE, lalu ada BG dan CF, lalu ada CH dan DG, DE, AH, AC, BD, EG dan HF. Selanjutnya di sini ada diagonal ruang. Di diagonal ruang ini balok memiliki 4 diagonal ruang. Di gambar di samping terdapat diagonal ruangnya yaitu AG, BH, CE, dan DF. Dan unsur yang terakhir adalah bidang diagonal. Bidang diagonal ini dimiliki 6. Balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu ada ACGE, lalu ada AFGD, selanjutnya ada CDEF, BFHD, dan BEHC. Selanjutnya adalah rumus-rumus balok. Balok itu memiliki 3 rumus. Yang pertama ada volume, luas permukaan, dan diagonal balok. Untuk volume balok, kita dapat mengalikan panjang, kita kali lebar, lalu kita kali tinggi, merupakan rumus dari volume balok. Selanjutnya adalah luas permukaan balok. Untuk mencari luas permukaan, kita mengalikan 2 dikali 4 kali lebar kali tinggi dari balok tersebut. Selanjutnya ada diagonal balok. Untuk diagonal, rumusnya adalah akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Selanjutnya adalah contoh soal dari balok. Jadi soalnya merupakan diketahui sebuah balok berukuran sebagai berikut. Di soal kan ditentukan bahwa dia memiliki panjang yaitu AB. AB merupakan panjang, berarti panjangnya adalah 5 cm. Lalu yang kedua memiliki
BC yaitu lebar. Lebarnya adalah 3 cm dan GC adalah tinggi. Jadi tingginya adalah 4 cm. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan luas permukaan balok. Dan yang kedua, tentukan volume balok tersebut. Untuk mencari penyelesaiannya, kita kan sudah mengetahui kalau panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 4 cm. Lalu kita jawab, cara mencari luas permukaannya sama dengan rumus yang tadi. Luas permukaan itu rumusnya 2 dikali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Lalu di sini 2 dikali 5 dikali 3 cm, tambah 5 dikali 4 cm, tambah 3 kali 4 cm. Selanjutnya ada 2 dikali 15 cm, tambah 20, tambah 12 cm. Jadi luas permukaannya adalah 2 dikali 47. 2 kali 47 adalah 94. Jadi luas permukaan baloknya adalah 94 cm kuadrat. Selanjutnya kita cari volume dari balok tersebut. Volume baloknya adalah dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya 4, kita kalikan 5 kali 3 kali 4 cm. Jadi volumenya adalah 60 cm pangkat 3. Nah, sampai di sini adalah materi mengenai balok. Jadi materi selanjutnya adalah mengenai bola. Untuk materi bola akan dijelaskan oleh Sudarmi Yunitasari. Kepada Sudarmi dipersilakan. Selanjutnya ialah bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang hanya memiliki satu sisi dan tidak memiliki rusuk. Lalu di sini ada unsur-unsur bola. Berdasarkan gambar di atas yang ini, titik 0 dinamakan titik pusat bola. Terus ruas garis O, A, OB, OC, dan OD dimanakan jari-jari bola atau yang dinamakan oleh R. Lalu ruang garis AB dan CD dinamakan diameter bola atau dilambangkan D, dengan D sama dengan 2R. Lalu sisi bola merupakan kumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik 0. Sisi tersebut dinamakan selimut atau kulit bola. Rumus bola sendiri yaitu volume sama dengan 4/3 dikali Pi per R pangkat 3. Terus luas permukaannya itu 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Jadi R diketahui, Pi jari-jari diketahui L. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini soalnya ialah hitunglah panjang jari-jari bola yang mempunyai volume 38.808 cm3. Diketahui volumenya di sini 38.808 cm3 karena volume bola habis dibagi 7 yaitu 38.808 dibagi 7 sama dengan 5.544. Di sini hasil tidak memuat angka desimal, maka digunakan nilai Pi-nya 22/7. Di sini tanya jari-jarinya R atau R. Lalu penyelesaiannya R sama dengan akar 3 dikali Pi per 4 dikali Pi. Lalu R sama dengan akar 3 dikali 38.808 per 4 dikali 22/7 tadi. Lalu sama dengan akar 3 116.424 per 88/7 sama dengan 116.424 dikali 7 per 88. Lalu hasilnya akar 3 804.968 per 88. Maka R-nya ialah akar 3 9.261, maka diketahuilah R-nya itu 21 cm. Karena 21 pangkat 3, ini sama dengan 21 dikali 21 dikali 21 sama dengan 9.261. Jadi jari-jari bola adalah 21 cm. Selanjutnya ialah tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Unsur-unsur tabung dapat dilihat di gambar.
Langsung ke rumus tabung. Rumus tabung di sini ada luas alas pada silinder, yaitu rumusnya L sama dengan pi R kuadrat, lalu luas selimut sama dengan luas dikali 2 pi RT atau 2 pi R kali tinggi, lalu luas permukaannya sama dengan L sama dengan pi D dikali R tambah T. L sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R dikali T atau L sama dengan 2 pi R dikali R ditambah T. Lalu luas permukaan tanpa tutup L sama dengan pi R kuadrat ditambah pi R 2 pi R dikali T. Lalu L sama dengan pi R dikali R ditambah 2 dikali T. Volumenya itu rumusnya volume sama dengan pi R kuadrat dikali T sama dengan 1/4 pi D kuadrat dikali T. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu sebuah tabung memiliki diameter 14 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah keliling alas tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung? Di sini kita jawab, tabung memiliki diameternya tadi 14, sehingga jari-jarinya 7 cm. Keliling alas tabung, rumusnya ialah K sama dengan pi dikali D sama dengan 22, pi-nya itu 22/7 dikali 14 sama dengan 44 cm. Terus luas permukaan tabung, untuk mengetahui luas permukaan tabung diperlukan luas alas dan luas selimut, di mana luas alas dengan rumus pi R kuadrat sama dengan 22/7 dikali 72 sama dengan 154 cm. Lalu luas selimut dengan rumus keliling dikali tinggi, tadi sudah dapat kelilingnya 44 dikali 10, maka hasilnya 440 cm. Luas permukaannya dengan rumus 2 dikali alas ditambah luas selimut, yaitu 2 dikali 154 ditambah 440 sama dengan 308 ditambah 440 sama dengan 748 cm. Volume tabung yaitu rumusnya ialah luas alas dikali tinggi sama dengan 154 dikali 10 sama dengan 1540 cm. Oke, selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya adalah mengatasi mengenai kubus yang akan dijelaskan oleh Feli Indani. Kepada Feli Indani dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu kubus. Kubus yaitu pengertiannya adalah bangun ruang. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki bentuk 3 dimensi yang telah dibatasi oleh 6 bidang sisinya, dan sisi tersebut berbentuk kongruen atau berbentuk tujuh sangkar. Kubus memiliki rusuk yang sama panjangnya yang berjumlah 12 rusuk. Lalu di sini ciri-cirinya yaitu jumlah bidang sisi ada 6 buah yang berbentuk tujuh sangkar. Lalu kubus memiliki 8 buah titik sudut, yakni A, B, C, D, E, F, G, H, sesuai yang terdapat dalam gambar. Lalu yang ketiga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang keempat mempunyai sudut yang semuanya siku-siku. Dan yang terakhir yaitu mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Lalu di sini yaitu rumus kubus. Di sini kita dapat melihat volume kubus yaitu S kali S kali S atau S pangkat 3. Lalu luas permukaan kubus yaitu 6 kali S pangkat 2. Dan keliling kubus yaitu 12 kali S. Lalu selanjutnya kita di sini ada contoh soal, yaitu diketahui sebuah bangun ruang kubus yang dengan panjang
sisi sebuah kubus sebesar 10 cm, maka hitunglah volume, luas permukaan, dan keliling kubus. Jadi di soal ini kita disuruh. Baiklah, selanjutnya adalah mengatari mengenai kubus yang akan dijelaskan oleh Sally Indani. Kepada Sally Indani dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu kubus. Kubus yaitu pengertiannya adalah bangun ruang kubus merupakan bangun ruang yang memiliki bentuk 3 dimensi yang telah dibatasi oleh 6 bidang sisinya dan sisi tersebut berbentuk kongruent atau berbentuk tujuh sangkar. Kubus memiliki rusuk yang sama panjangnya yang berjumlah 12 rusuk. Lalu di sini ciri-cirinya yaitu jumlah bidang sisi ada 6 buah yang berbentuk tujuh sangkar. Lalu kubus memiliki 8 buah titik sudut yakni A, B, C, D, E, F, G, H sesuai yang terdapat dalam gambar. Lalu yang ketiga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang keempat mempunyai sudut yang semuanya siku-siku. Dan yang terakhir yaitu mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Lalu di sini yaitu rumus kubus. Di sini kita dapat melihat volume kubus yaitu S kali S kali S atau S pangkat 3. Lalu luas permukaan kubus yaitu 6 kali S pangkat 2. Dan keliling kubus yaitu 12 kali S. Lalu selanjutnya kita di sini ada contoh soal yaitu diketahui sebuah bangun ruang kubus yang dengan panjang sisi sebuah kubus sebesar 10 cm, maka hitunglah volume, luas permukaan, dan keliling kubus. Jadi di soal ini kita disuruh mencari volume, luas permukaan, dan keliling. Yang mana tadi volume yaitu S pangkat 3. Nah, jadi langsung kita masukkan volume yaitu S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 3 yaitu 1000 cm kubik. Lalu rumus luas permukaan. Luas permukaan tadi kan rumusnya yaitu 6 kali S pangkat 2. Jadi kita tinggal masukin S-nya 6 kali 10 pangkat 2 yaitu 6 kali 100 sama dengan 600 cm kubik. Lalu di sini keliling kubus yaitu 12 kali S. Jadi tinggal kita masukin yaitu 12 kali 10 yaitu 120 cm. Jadi volumenya adalah 1000 cm kubik dan luas permukaannya itu 600 cm kubik dan kelilingnya yaitu 120 cm. Lalu selanjutnya itu materi prisma. Jadi yang prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang segi N beraturan sebagai sisi alas dan sisi tutup, serta N bidang persegi panjang sebagai titik tegak, sisi tegak. Penamaan sebuah prisma ditentukan sesuai banyaknya N sisi alas, yaitu prisma segi N beraturan. Jadi bisa kita lihat di sini jenis-jenis prisma yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri. Jadi di sini ciri-ciri prisma secara umum yaitu memiliki sisi alas dan tutup yang sebangun dan sejajar. Lalu memiliki sisi tegak yang tegak lurus dengan sisi. Nah, di sini ada rumus, ada luas permukaan dan volume. Yang mana luas permukaan yaitu 2 kali luas alas kali keliling alas kali tinggi prisma. Dan volume yaitu luas alas kali tinggi.
Nah, di sini kita menemukan contoh soal. Ini contoh soal dari prisma segitiga. Jadi tentukanlah berapa luas permukaan prisma segitiga apabila sudah diketahui sebagai berikut. Jadi alasnya itu 15 cm, keliling 18, dan tinggi 25. Ditanyakan luas permukaan prisma. Pembahasannya yaitu gunakan rumus menghitung prisma segitiga, yaitu luas permukaan ya. Yang tadi, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 18 kali 15 tambah 3 kali 25 sama dengan 18 kali 15 tambah 75 sama dengan 18 kali 90, dan didapatlah hasilnya 1620 cm3. Maka didapatkan luas permukaan prismanya yaitu 1620 cm3. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya adalah materi mengenai limas. Untuk materi limas akan dijelaskan oleh Wajib Medan kepada Wajib Medan dipersilakan. Jadi sekarang kita masuk ke materi limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, seperti segitiga, segi empat, atau segi lima, di mana bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Titik potong inilah yang disebut dengan titik puncak limas. Nah, di sini ada beberapa unsur dari limas. Yang pertama ada titik sudut. Titik sudut itu adalah pertemuan dua rusuk atau lebih. Nah, jadi kita bisa lihat di sini titik sudut dari limas. Salah satu contoh titik sudutnya itu adalah di puncak limas itu. Terdapat titik puncak limas. Selanjutnya itu ada rusuk. Rusuk ialah garis yang merupakan perpotongan antara dua sisi limas. Selanjutnya ada bidang sisi. Bidang sisi ialah bidang yang terdiri dari bidang alas dan bidang sisi tegak. Selanjutnya ada bidang alas. Bidang alas ialah bidang yang merupakan alas dari suatu limas. Sedangkan bidang sisi tegak adalah bidang yang memotong bidang alas. Titik puncak ialah titik yang merupakan titik persekutuan antara selimas dan limas. Titik puncak ini juga termasuk dengan titik sudut, teman-teman. Selanjutnya ada tinggi limas. Tinggi limas ialah jarak antara bidang alas atau bidang alas dan titik puncak. Nah, di sini digambar tinggi limas itu dilambangkan dengan T yang berada di tengah-tengah itu. Tegak lurus terhadap titik puncak limas. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis limas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau limas itu punya berbagai macam jenis karena alasnya yang berbentuk terdiri dari segi berapa gitu, segi n. Nah, contohnya itu di sini ada limas segitiga, limas segi empat, limas segi lima, sama limas segi enam. Nah, limas segitiga itu kenapa dikatakan limas segitiga? Karena alasnya itu berbentuk segitiga. Begitu juga dengan limas segi empat yang memiliki bentuk alas segi empat, segi lima, limas segi lima yang memiliki alas segi lima, dan limas segi enam yang memiliki alas segi enam. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus limas. Rumus limas itu ada rumus luas permukaan, yaitu luas alas ditambah luas sisi tegak. Sedangkan volumenya adalah sepertiga dikali luas limas dikali tinggi. Nah, untuk luas permukaan, luas alasnya itu kan tergantung. Kalau misalnya limas segi 4, berarti kita mencari luas segi 4. Kalau misalnya sisi tegaknya itu, yang seperti yang kita ketahui kalau limas itu punya sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi kita mencari rumus luas segitiga. Nah, untuk volume tadi sepertiga dikali luas limas dan dikali dengan tinggi yang sudah saya jelaskan tadi. Terus di sini ada rumus banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut. Nah, ini rumus ini bisa digunakan untuk menghitung rusuk, sisi, dan titik sudut dari limas agar teman-teman itu tidak perlu repot lagi menghitung satu persatu. Jadi tinggal dihafal aja rumusnya. Di sini ada keterangan di bawah, N merupakan segi dalam limas. Misal limas segi 4, maka N-nya itu adalah 4. Nah, untuk membuktikannya kita contohkan pada limas segi 5. Nih, banyak rusuk sama dengan 2 dikali N. Segi 5 kan memiliki N-nya 5. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Terus kita buktikan kalau kita lihat
di atas gambar 5 segi 5. Nah, teman-teman bisa hitung ya, di situ ada 10 titik sudut. Maaf, bukan titik sudut tapi rusuk. Jadi teman-teman bisa hitung di situ untuk alasnya saja itu punya 5 rusuk, sedangkan si tegaknya juga memiliki 5 rusuk, sehingga dia ada 10 rusuk. Selanjutnya ada rumus banyak sisi sama banyak titik sudut. Teman-teman bisa buktikan sendiri. Selanjutnya contoh soal. Di sini ada contoh soal. 5 segi 4 mempunyai volume 256 cm kubik. Apabila luas alas limas tersebut adalah 48 cm kuadrat, tentukan tinggi limasnya. Di sini yang kita ketahui ada volume limas sama luas alas. Nah, di sini volumenya 256 cm kubik dan luas alasnya itu adalah 48 cm kubik. Kuadrat. Jadi untuk tingginya, kan tadi kalau rumus dari volume limas itu 1/3 dikali luas limas dikali tinggi kan. Nah, jadi tinggal kita pindahkan luas aja. Jadi tinggi sama dengan 3 dikali V per luasnya, sama dengan 3 dikali 256 per 48 sama dengan 768 dibagi 48 sama dengan 16 cm. Sehingga dapatlah tinggi limasnya itu adalah 16 cm. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Nah, di sini ada ciri-ciri bangun ruang kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki 2 sisi. 2 sisi itu apa? Yaitu sisi lingkaran sebagai alasnya dan juga sisi selimut yang mengelilingi lingkaran tersebut sehingga membentuk kerucut. Terus yang kedua ada kerucut memiliki 1 rusuk. Terus yang ketiga, kerucut memiliki 1 titik puncak, yaitu titik paling atas seperti di gambar kerucut di bawah sebelah kanan, itu titik puncaknya adalah titik C. Terus yang ketiga, yang keempat, kerucut memiliki jaring-jaring kerucut, yaitu lingkaran dan segitiga. Nah, untuk rumus dari kerucut sendiri di sini teman-teman bisa lihat rumus volume kerucut itu untuk volume yaitu 1/3 VR kuadrat kali T. Sedangkan untuk rumus luas permukaan kerucut yaitu luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Nah, luas lingkaran itu kan VR kuadrat ditambah luas selimut. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada rumus luas selimut kerucut itu adalah Pi dikali R kali S. Jadi tinggal ditambahkan aja PR kuadrat tambah PRS. Jadi kalau misalnya kita faktorkan jadinya itu PR dalam kurung R tambah S. Oke, untuk rumus luas alas itu karena dia lingkaran jadi rumusnya itu L sama dengan PR kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini ya, kita ambil yang soal nomor 1. Sebuah lingkaran memiliki luas 40 cm kuadrat. Jika lingkaran tersebut dibuat menjadi kerucut dengan tinggi 9 cm, hitung volume kerucut tersebut. Nah, di sini telah diketahui tingginya dan luasnya. Kita masuk ke rumus volume. Volume itu kan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Nah, VR kuadrat itu kan rumus dari luas alas atau luas lingkaran. Jadi kita bisa langsung saja substitusi 1/3 dikali VR kuadrat itu kan 40 cm, jadi dikali 40 dikali tingginya 9. Sehingga dapatlah hasilnya 120 cm kubik. Jadi volume kerucutnya itu adalah 120 cm kubik. Nah, untuk contoh soal 2, teman-teman bisa pahami sendiri, sama saja rumusnya telah disediakan di atas. Baik, itu tadi dia penjelasan dari saya mengenai materi limas dan kerucut. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Nurzifa Syadran. Nah, inilah materi penjelasan dari kelompok kami, kelompok persegi panjang mengenai bangun ruang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.